Halo semua, kami dari SGD 2 akan membahas mengenai masalah komunikasi. Masalah apa yang akan kami bahas? Simak videonya ya. Komunikasi efektif di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 menjadi tantangan bagi sistem perawatan kesehatan secara global. Kasus COVID-19 terus bertambah setiap harinya. Menurut data WHO, kasus COVID-19 di dunia saat ini yaitu 121.464.666 kasus. Dan di Indonesia, kasus COVID-19 yaitu 1.443.853 kasus. Wabah COVID-19 yang membatasi mobilitas dan pertemuan telah menciptakan krisis kesehatan global. Adanya pembatasan interaksi secara langsung seringkali menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pelayanan kesehatan pada masyarakat secara umum. Salah satu dampak yang dialami adalah terhambatnya proses dan cara berkomunikasi secara efektif antara tenaga kesehatan dengan pasien dan keluarga. Mengapa komunikasi efektif itu penting untuk dilakukan? Komunikasi merupakan suatu alat yang penting untuk membina hubungan terapeutik antara perawat dengan pasien. Untuk dapat memberikan pelayanan dengan kualitas yang baik, maka perlu adanya peningkatan pelayanan di semua bidang secara terpadu dan terencana. Salah satunya adalah melalui proses komunikasi efektif antara perawat dengan pasien. Lalu, bagaimana strategi komunikasi yang dapat dilakukan? Jenis strategi komunikasi atau edukasi kesehatan yang dapat dilakukan di masa pandemi COVID-19 ini adalah komunikasi berbasis online jarak jauh. Adapun beberapa pemanfaatan teknologi yang dapat dilakukan adalah: pertama, pemanfaatan teknologi komunikasi untuk pelayanan kesehatan jarak jauh dengan virtual outreach. Kedua, pemanfaatan teknologi komunikasi untuk pelayanan kesehatan jarak jauh dengan berbasis kearifan lokal Sistem Informasi Pelayanan Akademik Terpadu atau SIPAKATAU. Ketiga, pemanfaatan teknologi komunikasi untuk pelayanan kesehatan jarak jauh dengan telehealth atau telemedicine. Pemanfaatan teknologi komunikasi menjadi salah satu strategi yang sudah banyak digunakan. Penggunaan komputer, telepon, atau aplikasi virtual meeting didukung dengan komunikasi dua arah, bermanfaat untuk menyediakan konsultasi atau pelayanan kesehatan klinis jarak jauh. Teknologi komunikasi jarak jauh dalam pelayanan kesehatan biasa disebut dengan telehealth atau telemedicine. Kenapa harus telehealth? Telehealth merupakan teknologi yang dapat mempermudah terjalinnya komunikasi efektif antara perawat dan pasien melalui komunikasi jarak jauh, terlebih pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, yang mengharuskan untuk membatasi terjadinya kontak secara langsung. Selain itu, sebagian besar masyarakat di Indonesia saat ini juga telah banyak yang menggunakan smartphone sebagai kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, telehealth dapat menjadi wadah komunikasi, pemberian informasi kesehatan oleh perawat kepada pasien yang efektif pada masa pandemi COVID-19. Lalu, bagaimana strategi pelaksanaannya? Pertama, pasien dan perawat melakukan kunjungan melalui telehealth. Kedua, perawat menyiapkan semua form yang dibutuhkan. Ketiga, perawat melakukan perkenalan, menjelaskan tujuan dan prosesnya. Keempat,
mengidentifikasi jenis dan prioritas masalah pasien. Kelima, mengumpulkan data permasalahan pasien. Keenam, memberikan edukasi sesuai kebutuhan. Ketujuh, klarifikasi dan menekankan hal penting. Dan yang terakhir, merencanakan tindak lanjut dan waktu kunjungan berikutnya. Telehealth ini sendiri sudah banyak sekali diterapkan guna menunjang pemberian pelayanan kesehatan, edukasi, maupun konsultasi kesehatan pada masyarakat, baik di dunia maupun di Indonesia. Penggunaan telehealth ini juga pernah dilakukan penelitian di New York tahun 2020 yang berjudul Telehealth Uptake into Prenatal Care and Provider Attitude During the COVID-19 Pandemic in New York City, a Quantitative and Qualitative Analysis. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui sejauh mana teknologi telehealth dapat digunakan di pelayanan kesehatan, khususnya pada ibu hamil. Penelitian ini dilakukan selama 5 minggu di Columbia University Irving Medical Center. Dalam langkah pelaksanaannya, pasien ibu hamil akan diarahkan untuk menginstal dan mengakses pelayanan melalui aplikasi Epic Connect dan MyChart dengan menggunakan handphone atau perangkat portable lainnya. Sedangkan, bagi pemberi pelayanan kesehatan, akan dilatih sebelum memberikan pelayanan kunjungan telehealth melalui video, serta disediakannya panduan bagi pengguna. Telehealth menyediakan pelayanan prenatal, serta konsultasi dan konseling. Dalam penelitian tersebut, juga melakukan survei dan wawancara semi-terstruktur untuk mengevaluasi sumber daya dan hambatan dalam penggunaan telehealth. Penggunaan teknologi telehealth ini dinilai baik dalam pelaksanaan kunjungan prenatal, pemberian edukasi, dan konseling, serta dokumentasi melalui rekam medik elektronik. Pengembangan telehealth di Indonesia saat ini sudah mulai dirancang, seperti ketersediaan infrastruktur dan jaringan internet pada beberapa daerah. Telehealth sudah pernah dilakukan penelitian pada wilayah Indonesia yang pelaksanaannya telah menerapkan penggunaan telehealth pada tahun 2020. Penelitian dilakukan pada ibu hamil primigravida yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengetahuan ibu hamil sebelum dan sesudah diberikan edukasi melalui telehealth. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan ibu hamil tentang persiapan persalinan, sehingga ini menunjukkan bahwa edukasi telehealth terbukti efektif untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil. Penelitian lain juga sudah dilakukan oleh Puspitasari dan Indrianingrum pada tahun 2020 pada ibu hamil trimester 3 di wilayah kerja Puskesmas Purwosari, Kabupaten Kudus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan pemanfaatan aplikasi mobile health sebagai media promosi kesehatan terhadap pengetahuan, sikap, dan perilaku pencegahan adanya tanda bahaya kehamilan pada ibu hamil. Pada kelompok perlakuan, diberikan intervensi berupa penggunaan aplikasi mobile health melalui smartphone sebagai media promosi kesehatan tentang tanda-tanda bahaya kehamilan. Sedangkan, kelompok kontrol menggunakan metode konvensional, yaitu buku panduan KIA. Pemanfaatan aplikasi mobile health
terbukti mempengaruhi tingkat pengetahuan ibu hamil tentang tanda bahaya kehamilan trimester 3 dibandingkan dengan buku KIA. Penggunaan telehealth ini tentunya memiliki kelebihan, kekurangan, peluang untuk diterapkan, dan ancaman atau hambatan yang mungkin terjadi dari penerapan telehealth ini. Kelebihan atau kekurangan dari penggunaan telehealth ini yaitu: pertama, penggunaan telehealth ini efektif dan efisien dari sisi biaya kesehatan, serta pasien dan keluarga dapat mengurangi kunjungan ke pelayanan kesehatan. Kedua, dengan sumber daya minimal, telehealth dapat meningkatkan cakupan dan jangkauan pelayanan keperawatan tanpa batas geografis. Ketiga, telehealth dapat mengurangi jumlah kunjungan dan masa hari rawat di rumah sakit. Keempat, telehealth dapat meningkatkan pelayanan untuk pasien kronis tanpa memerlukan biaya dan meningkatkan pemanfaatan teknologi. Kelima, penggunaan telehealth dapat mengurangi risiko pajanan virus COVID-19 karena kunjungan pelayanan kesehatan dilakukan secara jarak jauh bagi pasien dan tenaga kesehatan. Keenam, adanya telehealth menyebabkan perawatan berkelanjutan tetap dapat diterapkan di situasi pandemi COVID-19. Ketujuh, telehealth menyediakan pelayanan kesehatan, pemberian edukasi, dan konseling, serta dokumentasi melalui rekam medik elektronik. Dan yang terakhir, telehealth dapat dimanfaatkan dalam bidang pendidikan keperawatan dan perkembangan riset keperawatan berbasis informatika kesehatan. Kemudian, kekurangan atau kelemahan dari penggunaan telehealth ini yaitu: pertama, tidak adanya interaksi langsung perawat dengan pasien yang akan mengurangi kualitas pelayanan kesehatan. Kekhawatiran ini muncul karena beranggapan kontak langsung dengan pasien sangat penting, terutama untuk dukungan emosional dan sentuhan terapeutik. Kedua, kemungkinan kegagalan teknologi atau adanya gangguan jaringan. Ketiga, meningkatkan risiko terhadap keamanan dan kerahasiaan dokumen pasien, seperti kebocoran data pribadi pasien. Dan yang terakhir, belum adanya regulasi ini mau tidak mau akan menghambat perkembangan telehealth termasuk telenursing. Peluang penerapan telehealth ini yaitu: pertama, adanya kemajuan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih dalam pengiriman informasi jarak jauh, memberikan peluang yang sangat besar bagi perkembangan penerapan telehealth, baik di dunia maupun di Indonesia. Kedua, pada masa pandemi COVID-19, terdapat aturan pembatasan kunjungan ke pelayanan kesehatan yang membuat masyarakat menghindari kontak langsung dan keramaian, mengharuskan masyarakat menggunakan model komunikasi jarak jauh, sehingga masyarakat beralih pada layanan virtual. Ketiga, pengguna ponsel di Indonesia sendiri mencapai lebih dari 100 juta orang. Menristek Dikti menyebutkan, angka pengguna smartphone di Indonesia mencapai 25% dari total penduduk. Dan yang terakhir, masyarakat Indonesia terbuka dan mau menerima masuknya teknologi dalam semua aspek kehidupan. Ancaman atau hambatan penerapan telehealth yaitu: pertama, dampak pada sektor perekonomian yang dirasakan akibat pandemi COVID-19 menyebabkan ketidakmampuan masyarakat agar tetap terkoneksi pada jaringan internet, sehingga tidak bisa menggunakan telehealth untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan yang kedua, penerapan telehealth di daerah terpencil mungkin akan memiliki hambatan dikarenakan masalah akses jaringan,
sumber daya manusia yang masih belum mengerti penggunaan telehealth, maupun dari perangkat yang digunakan seperti handphone, laptop yang terbatas dimiliki oleh masyarakat. Perawat tidak dapat terlepas dari komunikasi efektif dan memiliki peran penting dalam upaya peningkatan layanan kesehatan di Indonesia. Perawat dapat memanfaatkan perkembangan teknologi dalam layanan telehealth untuk mengaplikasikan perannya sebagai edukator dan konselor. Pada masa yang akan datang, pemberian asuhan keperawatan berupa tindakan preventif dan rehabilitatif dapat lebih optimal dilakukan oleh perawat. Perkembangan telehealth akan membantu tercapainya kesehatan yang mandiri, efektif, dan efisien seiring perkembangan teknologi dan informasi. Peran perawat lainnya adalah sebagai caregiver. Perawat sebagai caregiver dapat memanfaatkan telehealth untuk melaksanakan asuhan keperawatan bagi pasien yang tidak dapat datang langsung ke rumah sakit karena alasan tertentu. Perawat dimudahkan dalam menyusun rencana asuhan keperawatan karena semua data pengkajian pasien bisa langsung diisi oleh pasien maupun keluarganya ke dalam database telehealth yang digunakan di bawah pengawasan perawat, dan jika dibutuhkan observasi kondisi pasien dan klarifikasi terhadap data yang diisi, dapat dilakukan dengan menggunakan sistem voice call atau video conference antara perawat dengan pasien, sehingga lebih meningkatkan keefektifan komunikasi antara perawat dengan pasien. Peran perawat yang terakhir adalah sebagai kolaborator. Perawat sebagai kolaborator dapat memanfaatkan telehealth dalam perencanaan perawatan pasien. Data pasien dapat diakses kapanpun dan dimanapun oleh semua tim kesehatan yang bertanggung jawab, juga oleh keluarga dan pasien, sehingga tidak menimbulkan kesalahan informasi tentang kondisi pasien dan intervensi yang diberikan pun sesuai dengan kondisi pasien. Baik, itulah penjelasan terkait komunikasi efektif di masa pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat dan terima kasih.